Pancasila merupakan dasar negara, titik pijak, dan pedoman yang berperan penting sebagai tolak ukur pribadi bangsa Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang dirumuskan oleh para pendiri negara pada puluhan tahun silam. Adapun peran Pancasila diantaranya adalah sebagai falsafah dan pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu pemikiran para founding fathers yang berisi nilai-nilai luhur yang sudah ada pada diri masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan identitas yang mana identitas inilah yang menjadi ciri khas, memperkuat, dan memperdalam identitas rakyat Indonesia di mata dunia. Fungsi lain, Pancasila sebagai ideologi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, budaya, agama, bahasa yang beragam, maka diperlukan ideologi untuk menyatukannya, sehingga terbentuklah lingkungan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dalam setiap sila yang ada di dalamnya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Aktualisasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negaranya. Sila kedua, adanya rasa solidaritas kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga, walau beragam, harus tetap ada rasa persatuan pada diri masyarakat. Sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam demokrasi dan lingkungan ketatanegaraan. Sila kelima, yaitu menjunjung tinggi keadilan, menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan tempat dan aturan yang sudah ditetapkan. Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara, menurut sejarah terjadi banyak pasang surut dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Bisa kita lihat pada masa Presiden Soekarno, ideologi Pancasila agak dicampur dengan ideologi komunisme, sehingga muncullah konsep Nasakom pada masa itu. Lalu, pada masa Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan masyarakat. Sedangkan pada era reformasi, Pancasila hampir hilang pada kurikulum nasional pendidikan. Tidak sampai situ, tantangan yang muncul pun beragam, mulai dari internal maupun eksternal. Dari internal, adanya pergantian rezim yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partainya, sehingga Pancasila terabaikan. Banyaknya kasus korupsi dari pejabat negara, sehingga rasa percaya masyarakat terhadap Pancasila semakin turun, karena Pancasila dianggap tidak bisa mengatasi hal-hal yang sedemikian. Sedangkan dari eksternal, adanya pertarungan ideologis antar negara-negara superpower, lalu masuknya kebudayaan global atau asing dan meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda yang memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, sudah seharusnya kita menyudahi masalah-masalah yang mengancam ideologi Pancasila kita. Jangan sampai kita yang malah terpengaruh terhadap ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan sudah seharusnya juga kita sadar, paham, dan selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Marilah kita junjung tinggi nilai Pancasila, marilah kita lestarikan Pancasila.